Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 tentang sifat koligatif larutan. Dimulai dari satuan konsentrasi larutan, ada yang namanya molaritas. Molaritas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. 1 liter itu 1000 mili. Jadi kalau diketahui mili, silakan ubah terlebih dahulu ke dalam liter. Simbolnya adalah M sama dengan N per V, di mana N atau mol ini adalah massa per AR atau MR. Selanjutnya ada yang namanya molalitas, menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. 1000 gram ini sama dengan 1 kilo. Kalau molaritas itu dalam liter, tapi kalau molalitas dalam kilo atau gram. Nah, simbolnya adalah M kecil. M kecil sama dengan N per P. P di sini adalah massa pelarut. Banyaknya kalau ini dalam kilo, sedangkan kalau dikali 1000 ini P-nya dalam gram. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya fraksi mol, disimbolkan dengan X besar, menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. XA sama dengan Na per Na plus Nb, dan XB sama dengan NB per Na plus NB, di mana Na ini adalah jumlah mol zat pelarut. Pelarutnya berapa? NB adalah jumlah mol zat terlarut. Nah, apabila fraksi mol dari masing-masing zat yang ada dalam larutan dijumlahkan, secara keseluruhan nilainya adalah 1 atau dinyatakan sebagai berikut ini. XA ditambah XB sama dengan 1. Jadi ketika fraksi mol pelarut sudah ketemu, maka fraksi mol zat terlarut tinggal 1 dikurangi fraksi mol dari pelarut. Kita mencari molnya masing-masing dulu. Mol pelarutnya berapa, mol zat terlarutnya berapa, barulah ketemu fraksi mol. Contoh soal. Ada 2 contoh. Nah, saya akan menjelaskan salah satunya saja ya, karena hampir sama. Nah, nomor 1, hitung konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 mili. Di sini 500 mili. Kalau satuannya mili atau mililiter, berarti ubahlah terlebih dahulu ke dalam liter. 1000 mili ini berarti sama dengan 0,5 liter. Di sini ada gram. Gram itu menandakan massa. Dan MR 40 berarti mol sama dengan 2 gram per 40, didapat 0,05 mol. Masukkan kebersamaan molaritas. M sama dengan mol per volume. 0,05 per 0,5 sama dengan 0,1 mol per liter. Kalau nomor 2 ini molalitas. 2 gram kristal magnesium sulfat dilarutkan dalam 400 gram air. Diketahui MR-nya 120. Nah, kita mencari molnya terlebih dahulu. Massa per MR 24 per 120, 0,2 mol. P-nya atau jumlah banyaknya pelarutnya 400 gram air. Bisa dirubah menjadi kilogram. Kalau menjadi kilogram tidak perlu menggunakan 1000. Ini yang dikali 1000 ini. Kalau tidak mau diubah berarti mol dikalikan 1000 per 400. Ini untuk mengkonversi supaya menjadi kilo. Sehingga didapatkan 0,5 molal. Itu tadi satuan-satuan yang akan kita gunakan menuju penurunan tekanan uap atau delta P.
Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan berdasarkan pada jumlah partikel zat terlarutnya saja, bukan pada jenis zat terlarutnya. Jadi sifat koligatif itu dilihat dari jumlahnya, jumlah zat yang dimasukkan ke dalam pelarut, bukan dari jenisnya. Besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Pernyataan ini disampaikan oleh François Marie Raoult. Hukum Raoult dikenal dengan hukum Raoult. P itu sama dengan P0 dikalikan dengan X pelarut atau XA. Bisa untuk mempermudah menghafalkannya X apel gitu ya. P itu adalah tekanan uap larutan, P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni, dan X pelarut atau XA itu adalah fraksi mol pelarut. Selanjutnya, penurunan tekanan uap larutan. Pengertian tekanan uap jenuh yaitu tekanan uap suatu zat akan bertambah jika suhunya dinaikkan. Yang zat cair dalam ruang tertutup akan mengadakan kesetimbangan dengan uap jenuhnya. Tekanan yang ditimbulkan uap jenuh disebut dengan tekanan uap. Nah, pada keadaan awal sebelah kiri, keadaan awal molekul-molekulnya sedikit atau yang mengalami penguapan sedikit. Pada keadaan setimbang atau ketika suhu dinaikkan, maka partikel-partikel yang menguap akan semakin banyak. Ya. Nah, partikel-partikel atau tekanan yang ditimbulkan uap jenuh tersebut itu disebut dengan tekanan uap. Selanjutnya, zat yang memiliki gaya tarik menarik antar partikel relatif besar akan sukar menguap. Zat yang memiliki gaya tarik menarik antar partikel relatif lemah berarti mudah menguap dan mempunyai tekanan uap yang relatif tinggi. Nah, kita bandingkan antara air dengan alkohol. Air dan alkohol lebih mudah yang alkohol. Lebih mudah menguap yang alkohol, berarti mempunyai tekanan uap yang relatif tinggi dibandingkan dengan air. Air itu bisa menguap, tapi menguapnya lama gitu ya. Selanjutnya, nah, kita perhatikan bagaimana penambahan gula mengurangi tekanan uap air. Di sebelah kiri ini adalah air, yang bawah ini adalah air ya. Terus ini adalah air, molekul-molekul air yang di atas ini mengalami penguapan. Selanjutnya di sebelah kanan ini adalah air dengan molekul gula. Nah, kita lihat perbandingannya sebelah kiri dan kanan, kira-kira jumlah molekulnya banyak yang mana. Tekanan uap larutan dan hukum Raoult. François Marie Raoult menemukan bahwa tekanan uap suatu komponen tergantung pada fraksi mol komponen tersebut dalam larutan, seperti gambar sebelumnya ya. Nah, ini perbandingannya kayak begini. Uap di permukaan larutan gula hanya terdiri atas uap air. Tinggi raksa melambangkan perbedaan tekanan uap. Nah, di sini yang sebelah kiri ini molekul-molekul air jauh lebih pekat dan jauh lebih banyak dibandingkan yang sebelah kanan yang ada larutan gulanya. Molekul airnya lebih sedikit, bisa dilihat kan ya, bintik-bintiknya sebelah kiri jauh lebih banyak daripada bintik-bintik yang di sebelah kanan. Ini bisa dilihat dari tinggi raksa ini yang kayak O ini ya. Kalau yang kiri, biru-birunya sampai ke bawah, sampai sini, menandakan bahwa molekul uap airnya sampai sini. Sedangkan yang kanan, biru-birunya cuma sampai sini, masih di atas, belum sampai bawah. Nah, di antara keduanya ini ada perbedaan tinggi. Perbedaan tinggi ini adalah H, yang artinya adalah perbedaan tekanan uap atau delta P, karena ada perbedaan berarti di sini delta P ya. Nah, P
P sama dengan P itu tekanan uap larutan sama dengan XA dikalikan P0, di mana XA adalah fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Ini yang tadi yang H. Delta P sama dengan P0 pelarut dikurangi P larutan. Yang ini banyaknya tekanan uap pada air dikurangi banyaknya tekanan uap pada pelarut sehingga didapatkan delta P atau H. Ini sama seperti persamaan yang atas ya. Besarnya penurunan tekanan uap larutan atau delta P merupakan selisih dari tekanan uap larut murni dengan tekanan uap larutan P, sehingga P sama dengan P0 atau tekanan uap pelarut dikalikan dengan fraksi mol pelarut. Maka persamaan tersebut dapat ditulis seperti ini. Ini adalah penjabaran dari fraksi mol. 1 dikurangi X pelarut itu adalah fraksi mol. Nah, nilai penurunan tekanan uap dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini kalau tadi kan P-nya yang kita bahas, yang ini loh, yang saya blok. P sama dengan P0 dikalikan X pelarut. Sedangkan yang bawah ini adalah delta P, perubahan atau penurunan tekanan uap larutan, sama dengan P0 dikalikan fraksi mol terlarut. Bedanya kalau tekanan uap larutan kita mencarinya dari fraksi mol pelarut, tapi kalau penurunan atau perubahan tekanan uap kita mencarinya dari fraksi mol zat terlarut. Ini ringkasannya, tinggal saya jadikan satu aja. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Tekanan uap jenuh air pada suhu 100 derajat adalah 760 mmHg. Ini setara dengan 1 atm. Tentukan perubahan tekanan uap jenuh larutan glukosa jika fraksi molnya 0,62 mol. Tekanan uap jenuh air atau P0 itu adalah 760 mmHg. Nah, di sini diketahui fraksi mol siapa ini? Fraksi mol larutan jenuh urea, berarti XB. Yang dicari adalah tentukan perubahan tekanan uap. Perubahan berarti delta P. Delta P sama dengan XB dikalikan P0. XB itu adalah fraksi mol zat terlarut dikalikan tekanan uap larutan, tekanan uap pelarut. Nah, di sini diketahui fraksi molnya 0,62 dikalikan 760 sehingga didapatkan 471,2 mmHg. Ini adalah perubahan tekanan uapnya. Nah, sampai di situ ya. Nanti ada soal, silahkan dikerjakan 1 sampai 5. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berhasil. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.